Saat lagi diproses dibantuin gitu Mas ya. Saya kan posisi di depannya Mas. Amit saya Mas, bukan saya gimana ya. Iya. Mohon maaf banget. Saya ngelihat bagian payudaranya. Oke. Ini kayak nembleh gitu loh Mas. Oh, ke bawah. Ke bawah gitu. Gede gitu. Gede ke bawah Mas. Wah. Nah, setelahnya Mas, itu baru sadar jalan beberapa langkah doang. Jalan beberapa langkah doang, kaki saya kanan kirinya ini bener-bener kaku, nggak bisa jalan sama sekali. Yang saya rasain ya Mas ya, ketika kaki saya ini, dia ini kayak ada yang nyengkram gitu loh, yang megangin. Kayak ada yang megangin, dua-duanya Mas, kanan kiri. Si cewek ini Mas, bener-bener kukunya nggak ada Mas. Nggak ada kukunya. Rapih, rata. Tapi ketika teman saya tadi yang berusaha nyembuhin itu kayak dicakar Mas, dan sampai wah parah banget Mas. Luka Mas, kayak dicakar kucing. Waduh, padahal nggak ada kukunya. Nggak ada kukunya Mas. Siap Jam? Udah mulai Jam? Ya. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah, di kesempatan kali ini saya tidak akan bercerita sendiri, akan tetapi menghadirkan kembali narasumber. Nah, narasumber kali ini spesial banget karena pokoknya spesial lah. Oke, jadi sebelum kita nanti mendengarkan cerita dari satu narasumber kita ini, alangkah lebih bijak dan baiknya kita berkenalan dulu. Jadi di sini ada Mas Reza. Yo Mas yo. Kenalan dulu Mas. Ini Mas Reza siapa? Reza Maulana. Reza Maulana. Oke, domisilinya dari mana Mas Reza? Dari Ulu Jami Mas, Pemalang. Ulu Jami Pemalang. Oke. Kesibukannya apa Mas Reza sekarang? Kalau saat ini sih paling ya ngetik artikel gitu Mas. Oh, nulis artikel gitu. Juga, tentang apa Mas kalau boleh tahu? Tentang kejadian mistis dan lain sebagainya. Oke, jadi Mas Reza ini juga pelaku yo. Mas. Menarik sekali. Oke, ini rencana-rencana. Jadi Mas Reza ini kesibukannya juga menulis artikel-artikel tentang kejadian mistis ataupun horor ya Mas. Oke, jadi domisilinya di Ulu Jami. Dan kalau boleh tahu nih Mas, mau menceritakan tentang apa kali ini? Untuk kali ini sih saya mau menceritakan tentang pengalaman saya Mas. Pengalaman pribadi waktu pertama kali mendaki di salah satu gunung yang ada di Jawa Tengah Mas. Oke, pendakian. Mas, Menarik. Ini rencang-rencang seneng kalau pendakian. Nggak tahu kenapa ini. Teman-teman ini di channel ini pokoknya suka sekali kalau dunia pendakian yang berbau horor gitu ya Tam. Oke, baik, ini menarik Mas Reza. Kalau boleh tahu sedikit kisi-kisinya saja Mas Reza. Jadi waktu itu tahun 2022 Mas. Itu merupakan pendakian pertama saya dan ya mengalami lah serentetan kejadian horor yang benar-benar nggak bisa saya lupa sampai sekarang ini Mas. First time itu saya mendaki. First time mendaki Mas Reza ini ke gunung itu dan mengalami kejadian mistis. Iya, nggak bisa dilupakan. Benar-benar menarik sekali. Jadi ini pertama kalinya ini yang bikin menarik Dan. Oke, jadi sebelum masuk ke cerita dari Mas Reza ini, sedikit akan saya informasikan. Jadi Mas Reza ini juga seorang konten kreator ya Mas? Mas. Main YouTube juga? Mas. Oke, kalau boleh tahu nih Mas, channelnya apa? Monggo, biar teman-teman ini juga ya. Untuk channelnya itu Tapak Misteri. Tapak Misteri ya? Tapak Misteri. Itu mengangkat apa Mas? Ya, tentang kisah-kisah, tentang pengalaman horor dan lain sebagainya. Oke, ini yang kebanyakan kisah nyata gitu. Kisah nyata. Oke, baik-baik. Ini menarik sekali dan buat rencang-rencang yang penasaran dengan channelnya dari Mas Reza ini, namanya Tapak Misteri. Ini nanti saya sertakan di video juga dan di kolom deskripsi juga saya sertakan nanti linknya, tinggal diklik aja. Teman-teman rencang-rencang ini bisa langsung mampir ke sana dan jangan lupa untuk di subscribe. Baik, kira-kira seperti itu ya Mas Reza. Tanpa berlama-lama, Sugeng Rawung segmen Dia Datang. Ana kidung rumeksa ing wengi teguh hayu luputa ing lara luputa bilai kabeh jim setan datan pun
Oke Mas Reza, bisa diceritakan sama rencang-rencang pengalaman Mas Reza itu? Oke, berarti pada saat itu tahun 2022 Mas. Baik. Saat itu merupakan pendakian pertama saya dan itu merupakan open trip. Open trip. Nah, beranggotakan berarti 16 orang Mas totalnya. Nah, sedangkan saya sendiri itu berlaku sebagai panitia Mas. Jadi bisa dikatakan orang dalam gitu Mas. Oke. Nah, ketika itu ada 16 anggota yang mendaki. Itu terdiri dari 2 perempuan. 2 perempuan. 2 perempuan dan sisanya itu laki-laki semua Mas, ke-14 itu. Nah, kita mendaki itu dari rumah dibagi menjadi 2 kelompok Mas. Berarti pada saat itu H-3 hari sebelum Idul Adha. Oke. Nah, itu waktu itu hari Kamis. Kita berangkat terlebih dahulu. Untuk kelompok pertama beranggotakan 4 orang Mas. 4 orang itu termasuk saya, kemudian juga untuk beberapa porter lainnya itu berangkat terlebih dahulu jam 1 malam. Jam 1 malam. Nah, sebenarnya Mas, estimasi saya dan teman-teman itu sampai di base camp itu sekitar jam ya habis subuh lah Mas. Oke. Cuman karena ada beberapa hal yang benar-benar aneh di luar nalar gitu Mas. Jadi waktu itu di perjalanan kita ini tanpa disengaja harus berhenti, terpaksa harus berhenti di salah satu ruko, bekas ruko itu Mas. Karena ada sebuah kejadian di mana saat itu ini merupakan kejadian alam Mas, tapi alamnya ini benar-benar aneh tuh. Itu ada pusaran angin, tapi anginnya ini cuman di satu titik doang. Oke. Nggak kayak angin-angin biasanya. Anginnya besar banget, disertai juga dengan rintikan air hujan. Nah, yang ngebuat saya merasa heran, saat itu merupakan sebuah permukiman Mas. Oke. Tapi pertanyaannya, kenapa kok nggak ada satupun warga yang tinggal di sana merasakan akan hal itu? Mereka nggak ada yang keluar sama sekali. Sepi banget. Bener-bener cuman kita berempat di depan ruko itu. Oke. Nah, di situ kita masih berpikir positif. Bahkan teman saya pun adzan Mas. Adzan. Karena setahu kita semua kan kalau ada badai gitu kita adzan gitu Mas ya. Nah, setelahnya berhenti, badai tersebut berhenti, kita lanjut jalan lagi Mas. Kita lanjut jalan lagi, itu kita naik 2 sepeda motor Mas. Yang satu motor Fiction, yang satunya lagi itu motor PCX Mas. PCX keluaran terbaru itu. Nah, sedangkan si Fiction ini itu kondisinya udah dibobok Mas knalpotnya. Oh, udah racing lah. Okay. Lah, si Fiction ini masih bawaan pabrik. Tapi di suatu tanjakan Mas, ini suatu hal yang aneh ya menurut saya. Ketika menanjak, si PCX ini nggak kuat Mas. Dia benar-benar nggak kuat, nggak bisa nanjak. Lah, sedangkan Fiction yang saya naiki bersama teman saya tadi, itu benar-benar mulus banget. Naik dengan mulusnya. Aneh yo. Aneh. Racing padahal. Padahal udah kayak gimana gitu loh. Dibobok itu. Udah dibobok, benar-benar dibobok. Nah, sampai pada akhirnya kita pun berusaha Mas buat ngedorong tuh motor PCX tadi. Oke. Didorong lah sampai naik, kemudian lanjut perjalanan Mas. Ternyata estimasi kita yang tadinya sampai di lokasi atau di base camp itu habis subuh, itu memang habis subuh Mas. Habis subuh. Tapi habis subuhnya jam 6:30. Oke. Bukan habis subuh tepat buka. Udah terang ya? Udah terang, bener-bener terang. Sampai di base camp kita ngopi dulu Mas, karena saat itu memang bener-bener belum tidur, belum istirahat. Kita ngopi sebentar. Nah, 3 teman saya ini balik ke base camp. Saya di warung. Oh ya, kita mendaki itu lewatnya jalur Dieng Mas. Oh, via Base camp Dieng. via Dieng ya. Nah, mereka bertiga ini istirahat di base camp, tidur. Sedangkan saya sendiri ini ngopi Mas, ngopi, makan dan lain sebagainya. Jam 10 tiba-tiba saya balik lagi ke base camp. 2 teman saya yang tadi di base camp itu udah nggak ada. Oke. Udah nggak ada. Cuman tinggal 1 orang saja yang lagi tertidur. Nah, di situ ternyata 2 anak tadi udah naik duluan. Oke. Mereka ninggal 1 HT walkie-talkie itu loh Mas. Oke, walkie-talkie. Nah, setelah saya cek, saya tanya posisinya di mana, ternyata udah setengah perjalanan. Oh, naik. Udah naik duluan. Oke. Nah, di situ mereka minta buat saya nungguin teman-teman yang lainnya. Yang dari rumah. Yang dari rumah itu Mas. Kita tunggulah di situ. Ya udah, saya nunggu di sini. Tunggu di situ. Duhur Mas. Duhur, bener-bener waktu itu duhur lah. Teman saya yang tadi tidur itu belum bangun. Karena saya ngerasa dia kan dari berangkat itu ngebonceng saya terus Mas. Dia yang ngeboncengin gitu. Capek. Saya kasihan gitu. Mungkin capek, ya udahlah. Saya sholat duhur Mas. Itu kalau di base camp Dieng, musolanya kan ada di atas Mas, naik tangga tuh. Oke. Saat itu saya ambil air wudhu Mas. Setelahnya saya naik, tangganya ini masih kayak kayu gitu loh. Oke. Otomatis kalau saya ngelangkah kan kedengeran, deg gitu. Ternyata di belakang saya ini saya ngedenger jelas banget ada orang lain yang naik. Tapi di situ saya nggak mau nengok, ya udah biarin aja gitu loh. Oh. Itu benar-benar kedengeran ada suara langkah kaki tepat di belakang. Nggak ada orang.
Enggak. Ke jalan saya tuh naik. Udah gitu sholat duhur tuh. Sholat duhur, jalan, tes. Selesai salam. Salam pertama, itu ada yang ngikutin mas, di belakangnya. Suaranya cewek. Waduh, oke. Waktu itu benar-benar, aduh, merinding mas, sumpah. Oke. Jadi waktu itu benar-benar saya salam, assalamualaikum. Di belakang ini ada yang ngikutin suaranya cewek. Assalamualaikum. Saya pertama nggak nengok tuh, nggak nengok. Sepersekian detik saya baru nengok. Tapi lagi-lagi nggak ada orang mas. Bener-bener kosong, cuman saya sendirian. Sepi itu. Sepi. Kondisi basecamp juga pada saat itu sepi mas. Karena udah menjelang Idul Adha sih. Oke. Bener-bener sendiri. Nah setelahnya saya nggak mau pikir pusing lah mas. Orang kondisi di gunung juga takut atau gimana gitu. Turunlah saya tuh dari musola. Ternyata di bawah ada orang yang lagi ambil air wudhu. Saya nanya, mas, tadi sebelum saya turun ada orang turun dia? Kata masnya nggak ada. Saya orang pertama yang turun semenjak tadi duhur itu. Nah, saat itu saya udah feeling nih, nggak beres nih. Nggak beres, oke. Lanjut nih, sekitar jam 2, teman-teman yang dari rumah ini baru sampai mas. Oke. Baru sampai, sebenarnya kita rencana mau langsung patas mas. Ketika mereka sampai, kita langsung berangkat. Langsung naik. Cuman karena saat itu ada 2 perempuan, jadi ngalah kita. Ya udah biar istirahat dulu. Jauh juga sih dari Ulu Jambi ke Wonosobo. Nah, setelahnya istirahat, setelah asar kita baru muncak tuh naik. Ya biasa, sebelum kita muncak kita berdoa bersama. Berdoa benar-benar berdoa, berjalanlah tuh. Dari base camp ke pos 1 itu masih lancar mas. Aman terkendali. Nah, dari pos 1 menuju pos 2 dan seterusnya itu terbagi. Berarti tadi kan sisanya 14 orang. Oke. Yang 12 sudah di atas duluan. Terbagi menjadi 3 kelompok mas. Berarti 2 di depan, lah 3 di tengah, sisanya itu di belakang mas. Itu yang cewek juga ikut di belakang itu saat itu. Nah kemudian naiklah kita nih. Yang 2 di depan ini bisa dikatakan ya awam banget mas. Awam banget. Saya juga awam, cuman awamnya ya bukannya gimana mas. Kalau saya bilang serugul gitu mas. Oh yang 2 tadi. Yang 2 tadi. Oke. Yang 2 tadi. Nah kemudian saat itu dia ini kayak kelihatan egois gitu mas. Sok-sokan lah. Sok-sokan, sok tahu gitu. Ya udah dong, kita kan karena posisi di gunung juga nggak enak lah kalau mau ribut-ribut gitu. Ben gitu loh. Lah, habis itu kita lanjut perjalanan. Itu udah posisi terbagi. Saat itu saya sampai di salah satu jalur itu ada pelang mas. Namanya jalur larangan. Jalur larangan. Nah sebelum itu berarti pada saat itu maghrib itu kita sampai tuh di jalur larangan. Istirahatlah kita bertiga. Lah saat itu kan dapat sinyal mas, saya komunikasi sama yang di bawah tadi, sama yang ada perempuan tadi. Saya komunikasi, tanya posisi, ternyata mereka itu masih berada di pos 2. Di pos 2 saat itu maghrib. Nah ya udah dong. Tapi suatu hal yang aneh ketika saya nanya posisinya, mereka ini ngejawabnya ini kayak orang marah-marah, kayak orang emosi gitu loh mas. Bener-bener udah orang usah kakek takon, kok kudu bae anteng dulu. Nah setelah itu ya udah, karena kita juga nggak enak gitu ya. Biarin, kita bawa bekal mas, bawa roti, bawa udut juga, udut di situ lah. Nah kita kan bertiga tadi ya, kelompok saya bertiga. Satu di antara saya itu sholat maghrib mas. Sholat maghrib, saat sholat maghrib itu posisinya berarti di depan saya, hanya berjarak sekitar ya 3 meteran lah dari saya dan juga teman saya satunya. Saya dan teman saya yang satunya itu gelar matras di situ. Kita duduk sambil ngerokok ya, sambil ngeliatin teman saya yang sholat. Saat dia ini rukuk mas, ternyata di belakangnya itu ada kakek-kakek. Itu ada gundukan tanah. Lah kakek-kakeknya ini di atasnya dia berdiri megang tongkat, rambutnya panjang bener-bener panjang, putih. Dia juga jenggotan gitu mas. Kayak udah bener-bener lama banget. Tapi bajunya serba hitam kayak saya ini loh. Tapi bukan saya loh ya. Berarti usianya udah tua banget, bener-bener ngebungkuk gitu. Ngeliatin temen saya yang sholat. Nah saat itu saya ini bilang sama teman saya yang sampingnya, kayak pura, kamu lihat gak? Nah teman saya entah itu dia ngeliat atau enggak ya mas, saya nggak tahu juga. Pada intinya dia bilang gini, dah pura-pura nggak tahu aja. Ya udah dong, saya nurut. Dan saat itu kita lanjut lagi tuh mudut. Setelah teman saya ini udah rokaat terakhir, sosok kakek-kakek tadi udah nggak ada mas. Dari situ saya berpikir, wah benar ini bukan manusia. Beneran bukan manusia. Dari situlah setelah dia sholat,
Saya nggak bilang tuh sama tadi yang sholat itu tadi di Oke. belakangmu ada kakek, itu enggak, bener-bener ya udahlah biarin aja, Silent biar aja. ngalir ya. Oke. Nah setelah itu kita nunggu tuh cukup lama, sampailah tadi yang rombongan terakhir di belakang itu ketemu sama kita. Kita lanjut perjalanan menuju ke pos selanjutnya. Saat sampai di pos 3 itu kan waktunya isya mas. Bisa. Estimasi kita benar-benar salah, kelewat jauh banget mas. Seharusnya kita berangkat jam 3, itu sampai di puncak itu paling maghrib mas. Oke, karena di perahu yo. Perahu mas, Pendek lah. pendek lah, paling berapa ribu lah. Tapi saat itu isya ini baru di pos 3 mas, Masih di jalur. masih di jalur. Karena adzan isya, kedengeran tuh adzan isya, bener-bener adzan isya. Itu kelompok kita semua, tinggal kelompok kita semua duduk di jalur tadi, di pos Oke. tadi. Ada batu mas, batunya besar. Lah salah satu cewek yang ada di sana, yang ada di kelompok kita ini dia duduk sambil nyender di batu itu. Batu besar itu. Dia posisinya bawahnya ini loh, tas yang kecil itu, Daypack. daypack gitu. Oke. Dia duduk tuh nyender. Saya posisinya di depannya mas, saya bawa carrier karena saya nggak tegang lihatnya mas, apalagi wah cewek lagi gitu kan. Saya bilang daripada senderan batu, mending nih pakai carrier saya aja. Nah, dia ini cuma nunduk doang mas. Nunduk. Saya tatain tuh carriernya di belakangnya, saya alihin posisinya. Itu masih nunduk posisinya. Saya bingung loh kok diem doang nih anak. Kondisinya saat itu teman-teman yang lain ini bener-bener nggak sadar kalau ada apa-apa dan lain sebagainya, itu nggak sadar. Masih santai di situ. Masih lah. santai, Oke. mereka masih ngobrol dan lain sebagainya. Sampai pada akhirnya si wanita tadi, cewek tadi, itu kepalanya saya angkat gini loh mas. Oke. Baru kelihatan di situ dia ternyata lagi nangis. Uh. Awalnya mas, saya sendiri ngira cewek tadi itu nangis karena kecapean. Oke. Bener-bener saya ngira itu karena kecapean. Karena pertama kali juga sih dia mendaki gitu Dan loh. dia cewek. Dan dia cewek juga. Nah ternyata setelah saya tanya, kamu kenapa? Nangisnya wah semakin menjadi-jadi mas. Gak cuma nangisnya doang. Kalau nangis doang sebatas nangis wajar mas. Matanya ini mas, warnanya putih, melotot ke atas. Aduh. Bener-bener melotot ke atas. Oke. Saya di situ, wah bener ini, udah nggak beres. Kesurupan. Kesurupan mas. Sambet ya. Bahasanya sini kesambet Iya, ya. sambet. Oke. Nah dari situlah teman-teman yang lain baru sadar tuh. Nggak lama dari itu ada seorang ranger atau porter itulah Oke, dari gunung dari tersebut. Gunung Merawi. Melintas kebetulan tuh. Ditanya kenapa? Kayaknya kerasukan. Dicoba tuh dibantuin. Saat lagi diproses dibantuin gitu mas ya. Saya kan posisi di depannya mas. Oke. Amit saya mas, bukan saya gimana ya. Iya. Mohon maaf banget. Saya ngelihat bagian payudaranya. Oke. Ini kayak nembleh gitu loh mas. Oh, ke bawah. Ke bawah gitu. Gede gitu. Gede ke bawah Oh, mas. Wah, ya Allah, saya kaget banget mas. Ini udah bener-bener bukan teman saya. Bener-bener dia mendelik, matanya melotot ke atas, warna putih. Secara fisik badan udah Secara beda. fisik udah beda mas. Oke. Di situ udah bener-bener, aduh. Dalam hati saya mas ya, saya ini bertanya-tanya mas, ini saya bisa sampai rumah atau enggak? Oke. Itu juga sebenarnya suatu hal yang salah kalau menurut saya mas. Saya bertanya seperti itu. Oke. Soalnya kan kalau di gunung gitu loh mas, kita bertanya-tanya seperti itu Iya. seakan-akan nggak meyakinkan banget. Iya, gitu. ragu lah. Ragu. Gitu. Nah setelahnya sadarlah tuh si cewek tadi. Oke. Ya orang habis kesurupan kondisinya lemes banget mas. Depek yang dibawa tadi saya yang bawa mas. Saya cantolin di atas carrier saya. Oke. Awalnya mas carrier saya sebelum membawa itu depek itu biasa aja. Bener-bener biasa aja ya saya bawa ya nggak terlalu berat lah. Oke. Tapi ternyata setelah daypack tadi dinaikin, mas, bener-bener kayak berat banget mas. Ada yang ganduli. Mungkin, Oke. bener-bener berat bang. Tapi itu baru beberapa langkah tuh saya jalan. Saya berhenti lagi. Saya bilang sama teman saya, enggak, saya nggak kuat. Lah kenapa? Berat, sumpah berat banget. Lah mereka ini coba mas tuh buat ngegendong tadi daypack. DP. Tapi ketika digendong orang lain itu nggak ada masalah mas. Ringan. Waduh. Bener-bener ringan. Itu di situ udah bener-bener, aduh, ini siapa yang mau kena? Iya. Oke. Saya bertanya-tanya lagi, ini siapa yang mau kena? Kok tiba-tiba saya yang ngerasa aneh gitu loh. Oke. Berjalanlah kita. Lah karena teman saya tadi udah bener-bener penuh bawaannya, terpaksa tuh mas. Saya yang bawa daypack tadi, tapi nggak saya cantolin di carrier. Saya gendong kayak gini loh mas. Saya taruh di tangan.
Berjalan kita itu bener-bener berat banget mas. Berat. Abot banget. Oke. Bener-bener Nggak berat. wajar ya. Nggak wajar banget, aneh banget. Paling isinya apa sih mas? Salin sama Kan, aqua iya, gitu loh paling. iya. Nah, tapi bisa berat banget. Setelahnya kita berjalan. Di perjalanan sebelum menuju jalur Sabana, si cewek tadi kena lagi mas. Kena lagi dia. Nah, kenanya lagi. Ini nangis-nangis mas. Oke. Nangis-nangis. Ya sama kayak tadi, cuman bedanya dia nggak melotot ke atas, enggak. Terus? Berarti nangis-nangis, terus nangis-nangis, nggak mau berhenti. Disuruh diem nggak mau, bahkan sampai dibacain kayak ayat kursi dan lain sebagainya. Dia cuman senyum. Waduh, oke. Dia cuman senyum. Nggak Mas. mempan. Nggak mempan. Sampai pada akhirnya ada salah satu teman saya yang bisa mas, bisa dikatakan bisa gitu ya. Iyalah rata. Jadi dia ambil air mas, air buat minum lah biasa di dirijen itu. Diambil, dibasuh tuh tangannya dia sendiri dibasuh. Dan entah itu dia baca apa saya nggak tahu ya mas ya, karena bener-bener kayak pelan banget suaranya, kecil banget. Setelahnya dia ngambil air lagi, si cewek tadi dibasuh tuh tangan kakinya sampai ke apa ini keningnya itu. Keningnya dibasuh, sadarlah. Berjalan, sadar. Oke. Berjalan kita di jalur Sabana mas. Inilah suatu hal yang benar-benar pengalaman saya paling menurut saya buruk banget mas. Buat saya benar-benar aneh banget, di luar nalar. Itu posisinya mas ya. Berarti saya jalan di bagian belakang mas. Tapi di belakang saya itu masih ada satu lagi orang. Oke. Masih ada teman saya yang pengalaman lah. Biasanya kan kalau pengalaman kan ada di belakang gitu mas. Sweeper. Jagain lah. Jadi. Itu posisinya saya di depan sweeper. Lah sedangkan kelompok yang lainnya, teman-teman saya ini jauh di depan mas, jaraknya sekitar 10 meteran lah. Di depan. Kita di belakang tuh lagi ngobrol. Saya sambil pakai handset mas. Oke. Dengerin MP3. Cuman saat itu suatu hal yang aneh mas. Saya lagi jalan, tiba-tiba kayak pandangan saya ini nggak mau lurus, pengennya nengok kanan kiri. Oke. Gelisah banget. Oke. Sampai saya ngelirik mas, sebelah kiri saya. Oke. Itu benar-benar kayak ada, bukan cuma satu mas ya, puluhan mata yang ngeliatin saya. Oke. Benar-benar wah. Oke. Dan anehnya lagi mas, kalau misalkan matanya itu seukuran mata manusia itu masih mending mas. Itu benar-benar matanya bulat, kayak bola baseball. Jenengan tahu kan? Oke, segini. Wah gede banget mas di situ wah. Duh, bener nih, dia nggak beres. Gelap itu suasana. Gelap, kondisinya gelap mas. Ini iya. Oke. Gelap. Oke. Nah setelahnya itu posisi di sebelah kiri saya loh. Sebelah kiri saya berarti itu kayak semak-semak gitu mas. Terus sebelahnya lagi jurang gitu. Jurang. Nah sedangkan di sebelah kanan lagi itu sama mas. Kayak merhatikan gitu loh. Setiap langkah itu kayak ngeliatin terus. Oke. Mereka juga kayak berjalan, ngikutin langkah saya. Ngiring gitu. Aduh. Wah di situ udah merasa nggak beres. Saking saya takutnya mas, saya lari mas. Lari saya mas. Teman saya di belakang itu sendirian, dia kebingungan. Iya. Dia kebingungan loh. Kenapa kok lari? Dia nggak tahu apa-apa. Saya lari, itu jaraknya mungkin antara saya sama jenengan loh mas ya. Sama si cewek tadi yang sebelumnya kesurupan. Saat itu saya lari bener-bener cepet banget. Di depan saya nggak tahu kenapa itu kayak semacam ada penghalang mas. Iya. Kayak tembok gitu loh. Disitulah gerak, jatuh saya. Jenengan jatuh. Kayak bentur sesuatu. Oke, padahal jalur itu bener-bener plong, depannya kosong. Jalur Sabana mas. Luasnya kayak lapangan bola. Iya. Tapi bisa ada kayak gitu loh mas. Lah setelahnya mas, di situ posisi saya masih sadar mas. Bener-bener masih sadar. Saya inget banget. Saya minta itu minum. Dikasih tuh dirijen air. Tapi saat itu saya nggak minum. Saya cuman kayak air itu mengalir ke mulut saya, cuman dia tetap keluar terus, nggak mau nelen gitu loh mas. Kesini. Sampai basah semua mas. Itu kondisinya malam-malam, dinginnya coba, wah nggak karuan banget. Ditambah lagi mandi di situ saya, mandi air tadi. Yang diminum nggak masuk iya. itu. Nah setelahnya saat itu saya benar-benar masih sadar. Saya katakan kembali. Di situ saya sadar banget, ini air jangan sampai habis. Dalam pikiran saya, ini air jangan sampai habis, sudahlah taruh aja. Saya duduk, itu posisinya tangan saya itu kayak megang tanah mas, napak di tapak. Nah, saya nengok ke sebelah kiri, kayak semacam ilalang gitu loh mas, yang tadi itu. Itu benar-benar samar-samar mas. Saya ngeliat ada cewek
ada cewek, kaki cewek ini jalan. Oke. Jalan napak jalan kayak manusia. Heeh. Jalan perlahan mendekat. Tapi nggak kelihatan wajahnya, hingga pada akhirnya saya nggak sadar, Mas. Bener-bener nggak sadar lagi. Nah, ketika saya sadar, teman saya yang tadi sweeper di belakang itu, Mas, dia ngasih lihat saya video. Iya. Ternyata pada saat itu saya kesurupan, Mas. Oh, oke. Itu juga masih ada videonya. Nanti saya kirim ke Masnya. Siap, nanti disertakan dokumentasinya. Oke. Ada pada saat itu. Nah, setelahnya, Mas, itu saya kaget loh. Kok bisa saya seperti ini? Nah, kan saya kan di video itu kan lihat siapa yang nanganin saya, Mas. Oke. Saya tanya tuh, saya penasaran sih. Sebenarnya ada apa? Siapa yang masuk? Kata dia, itu ada 2, Mas. Oke. Yang satu posisinya udah di dalam, yang satu lagi posisinya itu mau masuk. Lah, bentrok lah mereka berdua. Oh, benturan berarti. Benturan. Nah, di situ saya benar-benar heran kok bisa. Oke. Padahal posisi pikiran saya ini nggak kosong, Mas. Normal ya? Normal. Kadang kan orang kan kalau di mana-mana jangan pikirannya kosong gitu, Mas. Ya, halu gitu. Itu enggak, Mas. Saya benar-benar pikiran ya dalam hati saya ketika orang-orang itu paling bilang di belakang saya sweeper itu bilang, "Ayo 5 menit lagi nyampe, ayo 5 menit lagi nyampe." Kan pikiran saya kayak gitu, Mas. Ternyata di situ udah benar-benar wah, nggak beres. Oke. Nah, setelah kejadian itu dia jelasin ke saya kalau ada 2 yang masuk. Tapi yang satu ini kayak sosok udah lama di dalam saya. Oh. Nah, sedangkan yang satunya lagi yang mau masuk itu memang penunggu di situ. Penghuni dari situ. Perawi. Oke. Katanya sosoknya ini cewek, cantik banget. Tapi di bagian lehernya ini ada sayatan, Mas. Oke. Entah sayatan apa saya nggak tahu ya. Nah, setelahnya, Mas, itu baru sadar jalan beberapa langkah doang. Kaki saya kanan kirinya ini bener-bener kaku, nggak bisa jalan sama sekali, Mas. Oke. Kayak orang kram gitu, Mas. Oke. Di situ juga saya belum ngerasa kedinginan. Padahal teman-teman saya ini ngira saya hipo. Oke. Tapi saya nggak ngerasa sama sekali kedinginan. Saya sadar posisinya. Karena kaku tadi. Kaku tadi tangan kakinya saya. Nah, setelahnya saking kakunya nggak bisa berjalan, dipotong tuh sampai di kayak dikafani pakai selimut, Mas. Bener-bener kayak dikafani pakai selimut. Itu dibopong tapi nggak pakai tandu. Nah, karena saat itu kondisinya udah deket sih, Sabana sama Puncak itu udah hampir sampai lah deket gitu. Jadi mereka berpikir ya udahlah kita bawa aja ke puncak. Nah, yang saya rasain ya, Mas ya, ketika kaki saya ini, dia ini kayak ada yang nyengkram gitu loh, yang megangin. Kayak ada yang megangin, dua-duanya, Mas, kanan kiri. Lah setelahnya di situ saya juga masih berpikir ya udahlah, nggak apa-apa, mungkin kram biasa. Dibawa tuh sampai ke puncak, Mas. Nggak cuman sampai situ, Mas, ternyata di puncak cewek yang tadi sebelumnya kesurupan itu kerasukan lagi, Mas. Kumat lagi di atas. Kumat lagi di puncak. Baru dia masuk ke dalam tenda. Itu saat itu ada sekitar 4 tenda, Mas. Udah berdiri ya? Udah berdiri, didiriin sama 2 teman saya yang naik awal dulu. Itu udah didiriin. Nah, baru masuk tenda, dia ini tiba-tiba nangis. Dia nangis, dia benar-benar kayak tangannya ini terus garuk-garuk tenda yang di bawah itu loh, Mas. Nah, matras itu garuk-garuk terus. Nah, teman saya yang tadi katanya bisa itu, yang nyembuhin saya itu, dia masuk, Mas. Dia masuk, posisinya itu kan ada 2 cewek, Mas. Yang cewek satunya itu di sampingnya, Mas. Karena dia takut nggak enak sama si cewek ini, takutnya ntar kenapa-kenapa dan lain sebagainya, Mas. Dia dampingin gitu. Coba tuh buat disembuhin. Si cewek ini, Mas, benar-benar kukunya nggak ada, Mas. Nggak ada kukunya. Rapih, rata. Tapi ketika teman saya tadi yang berusaha nyembuhin itu kayak dicakar, Mas. Dan sampai wah, parah banget, Mas. Luka, Mas. Kayak dicakar kucing. Waduh, padahal nggak ada kukunya. Nggak ada kukunya, Mas. Saya inget banget nggak ada kukunya. Kenceng banget itu, Mas. Kenceng banget. Nah, setelahnya saat itu posisi kan saya kan masih kakinya ini kaku, Mas. Saya cuma duduk di luar tenda, Mas, sambil ngeliatin tenda si cewek tadi yang kerasukan itu. Saya liatin tuh. Itu posisinya pendaki yang lain itu udah pada keluar tuh, bertanya-tanya mereka, ada apa ini, geger. Gak lama dari itu,
tenda si cewek tadi itu di atasnya itu ada kayak semacam dahan pohon cemara mas. Oke. Bener-bener tepat di atas rimbun. Dahan itu mas, saya ngeliat, ya bukan cuma saya yang lihat mas, beberapa teman lain pun ngeliat. Dari tenda ini kayak semacam ada angin keluar, kenceng banget. Bahkan dahan yang ada di atasnya itu ikut gerak. Itu ada sekitar 5 kayaknya mas orang yang lihat itu. Langsung dia nengok ke atas semua, termasuk saya. Lah orang-orang yang nggak ngelihat itu bertanya-tanya kenapa ngeliatin atas kok kompak gitu loh. Oke. Ngeliatinnya kok kompak. Di situ kita cuman nggak apa-apa, udah aman. Berarti dahannya seru gitu. Bener-bener gerak mas. Oke. Kayak ada burung di atasnya. Oke. Wah di situ udah nggak karuan. Oke. Setelahnya mas, disembuhin lah tuh si cewek tadi. Udah sadar dia. Pertama pingsan dulu mas. Lah sebelum dia sadar benar-benar bangun, temennya yang cewek tadi satunya itu posisi masih di sampingnya mas. Dia ikut kerasukan juga mas. Nular gitu ya? Iya mungkin nular mas. Aduh, oke. Mungkin nular. Nah setelahnya ditanya tuh, kamu siapa? Kok berani-berani mengganggu kami? Kami di sini cuma pengen menikmati alam. Kami nggak berusaha buat mengganggu kamu. Dia cuma kayak geleng-geleng kepala sambil terus nyengkrem gitu mas. Nyengkrem. Lah setelah itu karena kita semua ini sadar mas, kalau misalkan terus-terusan itu yang kesurupan di situ, sedangkan yang cewek tadi di situ, ini nggak bakalan selesai mas. Terus-terusan kayak gitu gonta-ganti ya. Iya. Dipisah tuh, dikeluarin tadi yang kesurupan, sedangkan yang pingsan itu tetap bisa. Dikeluarin, di situ debat mas. Debatnya itu mas, berarti bukan debat kita sama setan itu bukan mas. Berarti debat antara kita dan kita. Antara saya dan masnya, gitu loh. Dia kesurupan, kita debat. Karena pada saat itu ada teman saya yang sifatnya bisa dikatakan keras mas. Dia ini bilang ke sosok tersebut, nek kowe ora gelem metu tak dobong omahmu. Waduh. Itu kondisi di gunung mas. Bilang kayak gitu. Tapi wallahu a'lam mas ya, sosok ini tiba-tiba keluar beneran mas. Seakan-akan dia kayak takut gitu loh. Nah disitulah diperdebatkan. Kita debat karena saya sendiri juga takut mas, dari perkataannya menjadi ya masalah juga gitu loh, apalagi itu di tempatnya mereka gitu kan. Nah setelahnya ternyata alhamdulillah aman mas. Malam nih tidur, semua udah tidur, saya juga udah tidur mas. Ternyata teman saya yang tadi naik duluan pertama kali itu mas, dua anak tadi yang bangun tenda, itu pada saat itu begadang mas, dia masak mie. Masak mie. Ini kan posisi tenda cewek, ini tenda cowoknya. Lah itu di tengah-tengahnya mas, dibuat kayak semacam dapur. Masak mie itu. Lagi masak mie sekitar jam 1:30. Dia ngedengar ada kayak langkah kaki mas. Langkahnya bukan langkah kaki kecil kayak saya jalan itu, bukan. Bener-bener. Langkah kaki gede. Wah besar banget. Tanahnya itu getar mas. Itu kan di sampingnya kan ada kopi mas. Kopinya ikut-ikutan getar. Dia udah ngerasa wah nggak beres lagi nih, merinding semua. Ternyata setelah ditengok mas, itu di belakang, pas di belakang tenda si cewek, ada semacam sosok yang saya nyebutnya mungkin genderuwo gitu mas. Genderuwo. Mungkin genderuwo. Sosoknya ini gelap, hitam, kayak semacam bayangan. Itu berdiri di belakang tenda si cewek. Tinggi banget mas. Bener-bener tinggi banget. Mungkin ada beberapa meter, 2 meter, 3 meteran mas. Pemain basket ya? Oh, lebih itu mas. Nah, saat itu teman saya ini langsung ini nengok, bener-bener lihat sampai pucuknya mas. Dilihat. Tapi nggak kelihatan wajahnya, bener-bener kayak bayangan gitu loh. Samar toh. Nah, setelahnya dia nunjukin lagi. Karena saking takutnya mas, dia lagi masak mie, kompornya dimatiin doang. Dia masuk ke tenda, mie-nya sampai pagi itu nggak ada yang makan. Biarin toh. Dibiarin aja. Subuh tuh bangun, lagi ngopi kita. Lah ternyata mas, saat itu kan saya kan satu tenda itu diisi sekitar 4 orang mas. Di tenda saya itu, saya posisi di tengah mas. Lah sedangkan di sebelahnya saya itu ada berarti kayak temen saya lah yang paling di pojok. Berarti belakang tenda itu udah kayak semacam hutan lah gitu mas. Di situ dia bilang kalau semalam dia nggak tidur. Tapi saya benar-benar jelas banget ingat karena saya yang di sampingnya. Dia tidur pules mas, bahkan tidur paling pertama. Dia juga bilang, katanya di belakangnya itu kayak ada semacam tangan ngelus-elus tenda itu mas, kayak diraba-raba gitu loh. Iya.
Kalau tangannya, misalkan tangannya kayak manusia mungkin wajar mas ya. Mungkin entah itu temennya iseng atau bagaimana. Itu tangan jarinya ada 6. Oke. Jarinya ada 6 mas. Jarinya panjang-panjang. Ada kukunya bener-bener kayak bunyi loh. Kerak. Kain tenda juga tipis. Lah, disitulah. Saat itu teman saya ini udah bener-bener. Dia cuma tutupan kayak SB gitu mas. Dia cuma tutupan SB terus. Astagfirullahaladzim. Sampai pagi mas. Sampai teman-teman yang lainnya bangun. Nah setelah itu di pagi harinya biasa dong. Kayak mereka pendaki lain itu ngumpul nanya-nanya. Kenapa semalam gitu. Cuman di situ kita cuman kayak nggak mau merusak suasana. Karena saat itu benar-benar mereka menikmati suasana gitu loh. Nggak mau lah ya. Ntar ketika itu takut atau kita cuman bilang nggak apa-apa, kecapean doang. Padahal di balik itu semua ada sebuah kejadian yang benar-benar mengerikan, mas. Susah dinalar ya? Susah banget itu. Oke. Nah, nggak cuman sampai situ, mas. Saat itu kita kan naiknya itu lewat jalur Dieng, mas. Jalur Dieng. Nah, kita turunnya lewat jalur Patak Banteng. Lintas jalur. Itu sebenarnya saat itu dilarang, mas. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Cuman karena memang benar-benar urgent banget, mas. Ya. Benar-benar ya. Krodit. Krodit banget. Ya udahlah, urusan blacklist atau apapun itu urusan belakang. Buri carry. Okay. Yang penting kita sampai di bawah dengan kondisi selamat, aman, sentosa. Kita nggak mikirin tuh entah sampai base camp kita dicecer lah, bahkan di blacklist dan lain sebagainya. Karena emang udah benar-benar kita juga bukannya egois ya mas ya. Iya. Kita ngelihat kita bawa perempuan tadi 2 tadi. Sikonnya udah kayak gitu. Posisi udah ceweknya ini udah pucet mas. Yang lain orang-orang lain ini menikmati sunrise, dia cuman kayak diem doang. Iya, ya kesurupan iya mas. Masa no? Nah setelahnya kita turun tuh. Saat di perjalanan turun juga. Saat itu mas, itu kan lewat Patak Banteng. Jadi kan tahu kan kalau Patak Banteng itu ada kayak semacam trek yang benar-benar ekstrim menurut saya mas. Itu treknya itu kayak tanah dibentuk tangga. Iya, Nah, itu jeglong-jeglong tuh mas, kayak sawah. Iya. Nah saat itu mas, saya posisi di belakang lagi mas. Itu kaki saya udah sembuh loh. Saya posisi di belakang. Di depan saya ada 2 orang naik, cewek cowok, tapi berjarak. Yang cewek di depan, yang cowoknya di belakang. Bener-bener saya ingat itu orang mas. Kita sapa-sapaan dong. Ya biasalah pendaki gitu loh mas. Nah walaupun saya awam gitu, saya bilang, ayo kak semangat 5 menit lagi nyampe. Ayo kak, masih ramai banget kak di atas gitu. Setelah itu mereka yang menanggapi gitu loh sambil senyum. Iya mas, masnya kok udah turun duluan. Nah setelahnya iya kak, udah dari kemarin. Turunlah kita. Baru beberapa langkah mas ya, di depan saya ngeliat ada orang 2. Dan 2 orang itu sama persis banget dari pakaiannya, dari cara jalannya, dari cara bicaranya. Itu kayak orang yang tadi dilewatin saya. Barusan papasan? Yang barusan papasan. Ketika ngeliat si orang tadi, di situ saya nggak nyapa mas, saya bengong. Kok bisa? Bingung nggak? Bingung. Saya nengok tuh ke atas, saya tengok nggak ada mas. Nah tadi orang tadi itu nyapa saya, yang barusan tadi papasan saya, yang kedua kali dia nyapa. Ini mas, saya di situ karena saking takutnya mas, saya takut itu bukan manusia mas. Saya cuma diem doang nunduk kayak gini mas sambil jalan mas, sampai kesandung mas saya. Suaranya sama? Sama persis mas. Misi mas, itu bilang gitu. Itu yang bilang si cewek. Nah si cowoknya cuma senyum doang, gitu. Kayak menyapa gitu. Nah setelahnya kita turun tuh. Nah di salah satu pos ya mas ya, pos yang ada warungnya itu. Kalau di sana kan ada warungnya pos. Itu kita duduk tuh nyantai, di situ ngobrol. Kita baru ingat mas, kalau ternyata saat itu hari Jumat. Dan semalam ketika kita di puncak, itu tepat pada malam Jumat Kliwon. Bener-bener tepat mas. Baru sadar saat itu mas. Itu pun yang menyadarkan kita si pedagang dari warung itu. Dia ini bilang tiba-tiba mas, kok turun jam segini, nanti langsung ikut Jumatan, mantap. Pas. Di situ kita saling tatap dong. Ya Allah Gusti, baru ingat. Ini hari Jumat. Si orang yang jualan ini malah bilang, sampean semua kok berani sih? Berani kenapa bu? Iya, mendaki kok malam Jumat. Saya di situ
ya wajar lah mas ya. Iya, Wajar. iya. Tapi yang ngebuat saya lebih kaget lagi ketika saya tanya, ya emang kenapa bu? Loh mas, jenengan semua itu lagi malam Jumat Kliwon mas. Oke. Wah di situ Oke. udah angkat tangan saya. Baru sadar ya. Baru sadar, benar-benar baru sadar. Itu satu hal yang baru terungkap mas. Masih ada beberapa lagi. Kita turun lah tuh. Di perjalanan turun si cewek tadi yang 2 tadi yang habis kesurupan itu Oke. mas. Itu memang saya ngerasa kayak ini 2 anak ini belum plong. Dia jalan. Itu yang satu di depan saya, yang satu di belakang saya di tengah-tengah tuh. Jaraknya udah lumayan jauh lah sama teman-teman yang lain. Itu di sebuah kayak lahan turunan, plong kosong. Saya bilang sama keduanya, kalian teriak aja di sini. Nggak apa-apa, nggak bakalan ada yang marah. Lepasin semuanya. Ya, biar lega. Biar lega. Teriaklah tuh, kenceng banget teriakannya. Wah, di situ kita cuma ketawa-ketawa mas, biasalah. Turunlah tuh, naik ojek kita menuju ke base camp. Base camp. Sampai di base camp dan alhamdulillah benar-benar dari pengelola base camp Batak Banteng itu benar-benar ramah mas sama kita. Nggak marah. Nggak marah sama Oke, sekali. alhamdulillah. Bahkan mereka ini cuma nanya kayak udah pada makan belum? Oke. Air minumnya masih ada enggak? Oke. Karena kita tadi udah mampir di warung, cuman kita ya udah bilang udah ada. Nah saat itu kita turun sampai di base camp Batak Banteng itu tepat pada pukul 11 siang. 11 siang tuh dari sampai Batak Banteng. Nah setelahnya teman saya yang satu yang tadi muncak duluan, yang awal itu yang satu itu pengen buat ngerasain sholat Jumat di dia. Oke. Ya, sholat lah. Sedangkan kita semua nungguin tuh. Ya, Jumat. Kita gelelengan mas di semacam kayak apa ya, pendopo gitu mas. Oke, shelter. Bukan shelter. Bukan shelter. Kayak semacam pendopo gitu. Oke, pendopo. Nah, kayak balai bambu. Oh, itu. balai bambu. Oke. Kita gelelengan di situ mas. Sampai saya ketiduran mas. Berbaring di situ. Berbaring di situ. Kita ketiduran tuh. Posisi bareng-bareng tidur. Di tidur itu mas, saya ngerasa ada yang ngebangunin. Oke. Bener-bener ada yang ngebangunin. Ju Bali. Pak Opo nang ini. Ayo pulang. Ayo pulang. Mau ngapain di sini? Saya langsung buka mata saya. Yang lainnya ini dalam kondisi tertidur. Oke. Di situ saya masih berpikir, paling ini bocah ngerjain. Oke. Gitu mas. Masih paling bocah ngerjain. Tak tungguin tuh. Coba siapa dulu yang bangun, paling dia orangnya. Sampai si anak tadi yang Jumatan ini datang lagi, balik lagi. Mereka gak ada yang bangun mas. Oke, tidur semua pulas. Tidur semua pulas mas. Di situ saya, waduh, berarti memang disuruh pulang ini saya. Iya, disuruh pulang. Oke. Kita bangunin tuh teman-teman yang lagi pada tidur. Setelah dibangunin, kita pamitan sama pengelola tadi. Batak Banteng. Sama pengelola tadi. Nah, pengelola Batak Banteng ini, ya, dia juga kayak ngeberhentiin mobil bis itu loh mas. Oh, buat menuju base camp Dieng. Karena kan transport kita kan ada di Dieng. Setelah laporan kita ke Dieng. Nah setelahnya kita sampai di Dieng, kita pulang tuh mas. Pulang saat itu asar, habis asar kita turun dari base camp. Ya biasa lah mas. Posisi waktu itu di Dieng kita sempetin buat foto-foto dulu. Oke. Nah, kita turun, setelah itu pulang. Di perjalanan mas, teman saya yang cewek tadi, yang kerasukan tadi mas, itu kan diboncengin sama temennya cowok. Lah saat diboncengin itu, tiba-tiba dia nangis lagi mas. Itu kondisinya di sebuah jalan yang turunan banget mas, curam banget. Dia tiba-tiba nangis, ngelepasin pegangannya, kan tadinya meluk. Dia lepasin, dia pegangin pundaknya, dicengkrem kenceng banget. Waduh, kumat itu. Kumat. Oke. Lah karena temen saya tadi takut kenapa-kenapa, apalagi takutnya nanti si cewek ini loncat tiba-tiba mas, dia berhenti mas. Lah berhenti itu sambil mencet klakson, kenceng banget. Kan posisi yang lainnya udah berada di depan mas. Biar berhenti yo. Biar berhenti lah. Salah satu dari kita nyadar, langsung tuh klakson-klaksonan, berhentilah. Ketika tahu kalau temennya tadi yang cewek ini kesurupan, kita langsung lari mas. Itu posisi di bawah, kita lari naik tanjakan mas. Bahkan ada motor yang hampir jatuh ke jurang. Motor kita. Bener-bener hampir jatuh. Panik itu ya? Panik banget mas. Dan beruntungnya itu di situ kayak ada semacam kayak pembatas gitu loh mas. Kayak besi itu. Besi itu. Nah ketika dideketin mas, si cewek tadi itu ngedeket si besi tadi mas, penghalang tadi. Dia megangin cengkrem sambil kayak nengok-nengok kayak gitu mas. Bener-bener aneh banget. Di situ dari antara kita semua ini nggak ada yang berani buat ngedeketin mas. Kayak saya sendiri juga kan awam, nggak tahu apa-apa gitu loh. Saya bener-bener aduh. Kenapa lagi nih gitu? Kenapa lagi nih? Lah, si teman saya yang tadi bisa
Nyembuhin jenengan. Itu di belakang dia nyantai banget mas, berjalan tuh tek sampai di sana dipegang kok pundaknya, dipegang pundaknya, des pingsan. Oke. Pingsan bener-bener pingsan kayak orang dihipnotis. Setelah bangun, ini satu hal yang aneh, lucu, unik mas. Cewek tadi ketika bangun dia bilang, aku pingin es krim 10. Oke, pengen es krim. Dia pengen es krim 10 mas. Oke. Karena saya juga takut itu merupakan sebuah syarat dari mereka gitu loh mas. Iya. Saya juga berpikir seperti ini mas. Jadi yaudah, ya engkau nanti kalau misalkan udah ketemu Alfamart kita beli. Oke, dituruti lah ya. Dituruti mas, beli beneran mas. Beli beneran. Lah sampainya di rumah mas, setelah kejadian itu ternyata tadi itu si cewek ini sakit mas. Oke. Sakitnya bukan 1 minggu, 2 minggu mas. Sakitnya ini kayak gimana ya, badannya nggak panas, cuman wajahnya pucet banget, pucet nggak bisa apa-apa, lemes banget, nggak panas nggak dingin nggak apa mas, bahkan buat ngegerakin tangannya sendiri aja susah. Itu pada saat itu kita juga datang mas, kita juga datang ke orang tuanya, kita minta maaf ke orang tuanya. Oke. Bu ngapunten bu, mohon maaf bu, ini mungkin gara-gara kita semua bu. Tapi dari kita juga siap untuk bertanggung jawab mas. Entah itu mau dibawa ke dokter ya ayo gitu loh mas. Cuman kata si ibu karena kita ini orang Jawa, itu katanya ketempelan. Oke. Dia ini katanya ketempelan. 2 minggu berlalu, akhirnya sembuh mas. Kita kumpul nih anggota tadi yang lagi tadi 16 orang. Kumpul itu di semacam angkringan mas. Ngobrol di situ, kita bahas tuh tentang semua hal yang terjadi. Lah ternyata mas, ini di antara kita semua ada 2 anak, ada 2 anak yang saat itu bisa dikatakan lancang mas. Lancang. Oke. Lah dia ini ketika sampai puncak, karena dia awam juga, dia langsung masuk ke dalam shelter tanpa nyopot sepatu dan tidur di shelter. Oke. Lah dari situlah si pengelola ini, ranger ini marah-marah tuh ke ketua pelaksananya. Kamu itu gimana sih? Gak bisa jaga pesertanya. Dimaki-maki. Kondisi saat itu ramai mas, dilihatin orang. Dia ngerasa malu dong. Gak cuma di situ, itu merupakan kesalahan pertama. Kesalahan kedua, 2 anak yang tadi daki duluan mas, itu ngebawa sebuah benda. Yang saya harap nih ya pemirsa semua jangan diikutin gitu mas ya. Ini merupakan benda tajam mas. Oh sajam. Dia bawa sajam mas. Oke. Jenengan tahu ini ya, pisau Rembo. Oke. Yang besar ada jerujinya di atasnya. Jerujinya. Nah di bawah itu mas. Di bawah. Padahal itu dilarang mas. Nggak boleh itu kan? Nggak boleh. Itu lolos itu? Lolos. Oke, terus? Entah bagaimana ceritanya ya mas. Nah di kesalahan selanjutnya di pisau tadi mas, itu kan kalau lewat jalur Dieng, amit sewu mas, ada yang namanya akar cinta. Akar cinta? Oke. Ada yang namanya akar cinta. Dan itu pertama mas ya, awalnya teman saya tadi itu kan yang bawakan si A misalnya mas. Lah si B ini kan nggak tahu ketajamannya. Dia coba sini, coba beneran tajam nggak? Dia ngasal mas. Kalau orang Jawa bilang dipecoh gitu mas ya. Dipecoh. Oke. Tes akar cinta tadi. Di akar cinta tadi. Di akar cinta. Oke. Nah, dari situlah teman saya si A tadi yang bawa senjata tadi atau pisau tadi itu bilang, "Wis, kok sembrono teman? Kamu kok sembarangan banget? Ini sakral." Dia bilang gitu. Tapi teman saya yang tadi mecah tadi, dia cuma bilang, "Alah, kamu kok masih percaya kayak gituan? Ini udah 2022." Oke, tahayu lah. Oke. Nah, di situ. Oke. Nah, kesalahan selanjutnya mas, ternyata mas, 2 cewek yang tadi ikut bersama kita, itu mas di pos 2, itu kondisinya menstruasi mas. Oh, datang bulan mas. di pos 2. Di pos 2. Oke, sip. Nah, komplit. Bener-bener, wah, itu masih beruntung banget ya mas ya. Kalau menurut saya ini suatu hal yang beruntung karena kebanyakan saya ngelihat, saya dengar ada ketika pendaki melakukan kesalahan bisa sampai hilang. Bisa sampai nyawanya melayang. Dan alhamdulillah kita selamat. Cuma nggak cuma di situ mas, berarti kita ini kelolosan mas. Saya sendiri sebagai panitia, ikut sebagai panitia, walaupun jalur orang dalam lah. Nah, kita kelolosan karena pada saat technical meeting itu si cewek tadi bilang mas, mereka halangannya di pertengahan bulan. Nah kita itu langsung spontan, nggak hitung-hitungan mas, kayak nggak hitung ini tanggal berapa, pertengahan bulan tanggal berapa, kita nggak tanggal berapa, itu enggak.
Langsung dong, oh yaudah aman berarti. Aman. Nah ternyata ketika kita ndaki itu sekitar tanggal 14-15 Mas. Pertengahan bulan banget. Nah dari situ Oke. ternyata dia ini halal Di pos 2. di pos 2. Oke. Kemudian setelah itu ada suatu hal lagi Mas. Di pos yang pertama itu tadi Mas, yang waktu kita terpencar maghrib, Oke. yang saya bilang teman saya ini kayak ngamuk-ngamuk Kayak gitu. ngamuk-ngamuk, ya. Itu ternyata pas maghrib ada salah satu anggota dari kita itu cowok Mas. Dia ini mau buang air kecil. Dia nanya dulu sama temennya yang pengalaman lah. Dia nanya, iki buat uyuh ning ini aman ndak? Pipis di sini aman. Pipis di sini aman ndak? Nah teman saya bilang aman, yang penting Bismillah. Oke. Memang Mas Bismillah saat itu. Tapi setelah itu dia buang air kecil, wah, bisa dikatakan sebuah badai Mas. Badai nerjang di satu titik itu doang Mas. Badai yang sebelumnya saya alami tadi di Wah, beberapa tadi. Angin itu Mas. Bener-bener di situ udah nggak karuan banget. Oh. Lah nggak cuma hanya di situ, setelah ini badai ini berhenti Mas, si cewek yang pertama tadi itu dia ini tiba-tiba ketawa. Ketawanya ini aneh banget Mas. Kayak gimana ya? Mungkin jenengan juga paham ya, ketawanya kuntilanak itu gimana? Oh, ngikik gitu ya? Ngikik. Kayak ngecek kan? Ngikik. Oke. Nah saat itu karena di posisi belakang ini nggak ada satupun di antara mereka yang bisa dikatakan pinter atau bisa gitu. Nah pada akhirnya mereka cuma kayak didemin sambil ditepuk-tepuk sadarin. Ya paling ya dibacain kayak ayat-ayat gitu Mas. Saat itu si cewek tadi yang kesurupan tadi Mas, ini matanya melotot ke satu titik Mas. Itu ada pohon, pohonnya nggak terlalu besar. Di pohon itu dia benar-benar melotot ke arah pohon itu. Setelah melotot lama, si cewek yang tadi satunya itu tiba-tiba ngejambak, dijambak tuh, entah niatnya apa ya Mas ya, mungkin biar sadar, dijambak, set, tarik sampai jatuh. Setelahnya dia baru sadar Mas, beneran sadar, ditepok-tepok tuh pipinya kenceng saat itu. Entah itu ada dendam pribadi, saya nggak tahu Mas ya. Pokoknya ditepok-tepok saat itu, ditepok-tepok dan dia pun sadar. Ditanya kenapa, baru ditanyain kenapa lah teman saya tadi yang pengalaman itu langsung menyela, langsung nyeletuk dia. Udah jangan ditanya di sini, ntar aja. Kalau udah turun, udah selamat, udah pulang. Nah setelah itu ya udah Mas. Berarti pokoknya kejadian-kejadian itu dan nggak cuma hanya di situ Mas. Nggak cuma hari itu pada saat pendakian Mas. Berarti karena rasa penasaran saya yang masih menggebu-gebu ya Mas ya. Karena saya juga masih awam mendaki Mas ya. Setelah kejadian itu, setelah sekitar 1 bulan berlalu, saya ini tektok Mas. Tektok, naik Ke turun. tempat yang sama. Perahu lagi. Dieng lagi. Berapa orang Mas? 2 orang. 2. Berangkat subuh dari rumah. Sampai di sana sekitar jam 9-an lah. Langsung naik tuh. Berdua doang. Naik, turun itu sore Mas, asar. Pada saat turun, saya ngerasa ini kok lama banget Mas. Seharusnya kan naiknya yang lama, turunnya yang cepat. Nah itu kebalik Mas. Naiknya yang cepat, turunnya yang lama. Di situ udah. Berarti di situ udah. Waduh, apalagi nih? Udahlah, nggak apa-apa. Biarin aja. Tapi pada akhirnya kita selamat Mas, dan alhamdulillah banget. Itu untuk kedua kalinya saya benar-benar mengambahkan kaki saya di tanahnya perahu itu. Tanah perahu itu. Setelah saya pulang dari tektok itu Mas, di malam harinya saya tidur di rumah. Karena benar-benar capek banget sih. Saya tidur. Saya kan hidup sama simbah saya. Saya di rumah itu sama simbah saya. Simbah saya ini pagi-paginya bilang, Mas, kowe nang opo? Kamu kenapa? Loh, nah kenapa Mbak? Kamu semalam itu direp-repi loh. Jangan tahu direp-repi kan? Ketindian. Iya, semacam kayak ketindian. Cuman pada saat itu simbah saya itu melihat posisi saya ini kayang sambil jalan Mas. Kayang. Kayang gitu loh. Jalan, kayang seperti ini kebalik. Jalan Mas. Jalan sampai di tembok, itu mentok-mentokin kepalanya. Jenengan? Iya Mas. Dan beruntungnya saat itu kepala saya ini nggak luka. Tapi saya benar-benar nggak sadar. Entah apa yang dikatakan oleh simbah saya ini benar atau enggaknya ya Mas, karena saat itu saya benar-benar nggak sadar juga. Tapi memang tak akui ketika saya bangun ini, kepala saya ini kayak nut-nutan, pusing. Benar-benar pusing. Lah, setelah kejadian itu, saya tanya tuh sama kayak lek saya. Pak lek saya. Pak lek saya itu kayak tahulah sedikit tentang kejawen. Orang kejawen gitu.
Saya nanya, iki opo? Le, ini kenapa le saya sebenarnya? Pak le saya cuma bilang, kowe iki ketempelan. Oke. Kamu ini ketempelan. Kemarin dari mana? Dari gunung. Saya sambil nyengir tuh, karena saya tahu kalau misalkan beliau ini tahu saya dari gunung, ya udah urusanmu, resikomu. Orang udah dibilangin juga susah kan gitu mas. Saya bilang dari gunung. Dia langsung tahu, mesti perahu nih, pasti perahu lagi. Di situ saya cuma ngangguk, iya wis benar. Nah saya nanya dong mas, terus ini gimana supaya bisa lepas? Ya, Ternyata sosok itu beneran ngikut mas, ngikut. Nah si Pak Lek saya ini bilang, nggak apa-apa, ntar habis maghrib kamu mandi kembang. Tapi sebelum mandi kembang baca surat Al-Kafirun, Anas sama Kulhu. Oke. Nah, Mandi kembang ya. Mandi kembang. Saya lakuin tuh dan alhamdulillah setelah itu memang bener mas. Kayak gimana ya, kayak habis minum jamu. Plong. Sehat, bagas, waras, wah bener-bener. Oke. Jadi benar-benar ini tidak bisa dinalar mas. Jadi hal gaib, hal mistis itu memang susah ya kalau dinalar ya mas. Bener-bener susah. Jadi ini bisa tak simpulin, ini pendakian pertama nih jenengan itu terus langsung kena teror-teror gitu. Terus masih penasaran ke TikTok gitu ya, naik turun. Terus setelahnya direprepi itu dan mandi kembang. Alhamdulillah sampai sekarang udah enggak ada ini. Udah enggak ada mas. Paling ya kayak sedikit paling ya ketika ngerasa doang mas. Oh agak sensi. Oke. Ini aku merinding semua ini dah. Kau merinding ya? Aku merinding ini. Aku pernah ke perahu tapi enggak dia yang dulu. Bapak tak banteng lewatnya pernah lewat tak banteng dan alhamdulillah di sana aman-aman saja juga sih pada waktu itu. Oke. Jadi rencang-rencang dari cerita yang dibagikan oleh Mas Reza ini, jadi kisah nyata yang beliau alami ini benar-benar hal gaib ini susah memang untuk dinalari, nggak bisa. Jadi akan tetapi ada. Kadang banyak orang ini yang nggak percaya tapi takut. Kan aneh gitu mas, kadang aku. Tapi kalau di Mas Reza nyun sewu agamanya apa mas? Islam mas. Islam ya alhamdulillah Islam, saya juga Islam. Itu kan disuruh mengimani ya mas. Ini wajib mengimani juga. Hal-hal gaib ini ada yo. Ya kadang memang dinalar ini benar-benar susah akan tetapi ada. Nah, bagaimana untuk cara tidak takut ya mendekatkan diri kita ya mas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Insya Allah semuanya terhindarlah dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Dan semoga rencang-rencang semua ini bisa mengambil hikmah, pelajaran dan kesimpulan dari cerita kisah yang pernah dialami oleh Mas Reza ini. Dan jangan lupa sekali lagi saya ingatkan untuk subscribe channel Tapak Misteri dari Mas Reza. Ya mas, semoga channelnya sukses, semoga berkembang dan jangan bosan-bosan mas main kesini. Studio saya ala kadarnya, yo koyo ngene mas. Sukane mung kopi, udute sak ono ne. Nggih mas nggih. Matur suwun sangat, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Yo Tem yo. Kamu lapar? Habis ini makan ya. Oke, matur suwun sangat mas. Sekali lagi sudah mau mampirlah ke sini ke studio kami dan insya Allah rencana-rencana ini bisa memetik pelajaran dari kisah Mas Reza ini. Baik, kira-kira seperti itu yang bisa Mas Reza sampaikan. Dan saya pribadi mohon maaf apabila masih banyak salah kata dalam penuturan dan maupun perilaku dalam membawakan segmen ini. Dan akhir kata, saya Sukma Arga dan Mas Reza pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.